bersama saya Sania, dan seperti biasa Market Analysis hadir untuk memberikan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro setelah menderita kerugian besar dan terjun ke level terlemahnya dalam 2 tahun terakhir di 1.0757 di tengah kelambanan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis, Euro USD melakukan pemulihan moderat. Dengan aksi pasar berubah tenang pada hari Jumat Paskah, pasangan ini bergerak sedikit menyamping di atas 1.0800. Legardi dari ECB membuka panduan tentang suku bunga yang menyatakan bahwa kenaikan suku bunga akan tiba hanya setelah berakhirnya program pembelian aset atau APP yang akan berakhir pada kuartal ketiga. Kita beralih ke USD JPY. Bullish USD JPY berpegang teguh pada kenaikan dan bertahan di sekitar 125.80-an. USD JPY hampir tidak naik pada siang hari Jumat, sementara sesi Asia akan segera dimulai dan memperpanjang rally kedua hari berturut-turut di tengah suasana pasar yang suram, dolar US yang kuat, dan imbal hasil Treasury US yang lebih tinggi yang menopang USD JPY. Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda pada hari Selasa menegaskan kembali untuk mempertahankan pelonggaran yang kuat pada saat ini untuk mendukung ekonomi Jepang yang belum pulih ke tingkat pra-pandemi. Kita beralih ke pound sterling. Pasangan GBP USD menghadapi tindakan korektif setelah rally raksasa yang terendah pada hari Rabu di sekitar 1.2973. Cable telah dikoreksi ke hampir 20 periode Exponential Moving Average atau EMA dan memberikan peluang optimal bagi investor pound untuk memasuki pembalikan yang lebih kuat. Sementara itu, sentimen di sekitar Bank of England telah mengambil posisi ke belakang akhir-akhir ini. Tanpa pembicara BOI minggu lalu, tetapi pada pertemuan bulan Maret, BOI mengubah nadanya dari sangat hawkish menjadi lebih hati-hati. Kita beralih ke AUD USD yang menghapus sebagian besar kenaikan intraday, sederhana dan terakhir terlihat diperdagangkan di dekat ujung bawah kisaran harian, tepat di bawah pertengahan 0.7400. Pasangan ini membangun pemantulan yang bagus hari sebelumnya di level bawah 0.7400 atau terendah selama 3 minggu dan memperoleh beberapa daya tarik positif selama bagian awal perdagangan pada hari Kamis lalu. Dolar US mundur lebih jauh dari level tertinggi sejak Mei 2020 lalu. Pada gilirannya, dipandang sebagai faktor kunci yang memperpanjang beberapa dukungan untuk pasangan AUD USD tentunya. Kita beralih ke kategori metals. XAU USD, emas telah mengumpulkan kenaikan bullish yang fenomenal selama 5 hari terakhir atau bisa dibilang 6 hari perdagangan sebelum hari Kamis. Logam mulia ini melakukan penolakan yang kuat terhadap level 1915 yang membentuk awal pergerakan bullish terbaru. Sebelum itu, aksi harga telah berosilasi sebagian besar antara tahun 1915 dan zona resistensi dengan titik tengah pada tahun 1965. Kemudian pada hari Rabu, emas menembus dan bertahan di atas zona resistensi atau persegi panjang biru yang menghidupkan kembali minat beli dan menghidupkan kembali kemungkinan kembalinya ke level psikologis di sekitar 2000-an. Kita beralih ke futures. WTI atau West Texas Intermediate telah menunjukkan pergerakan naik yang kuat setelah mencetak posisi terendah bulanan di sekitar 92.79 pada hari Senin. Emas hitam ini telah mempertahankan titik terendah kritisnya di sekitar 92.37 yang dicetak pada tanggal 15 Maret. Aset tersebut telah memberikan kemenangan beruntun 3 hari dan kemungkinan akan memperpanjang kenaikan setelah melampaui tertinggi pada hari Kamis di sekitar 107.00. Pada skala 4 jam, terobosan segitiga turun telah menempatkan sapi jantan di kursi pengemudi. Seperti biasanya, penembusan segitiga menurun diikuti oleh tik yang lebih lebar dan volume yang tinggi.
Support horizontal dari pola grafik diplot dari terendah Maret di sekitar 92.37, sedangkan garis tren ditempatkan dari tertinggi Maret di sekitar 126.51, berdampingan dengan tertinggi pada 24 Maret lalu di sekitar 115.87. Kita beralih ke stock. Google Alphabet Inc. kembali menjadi perusahaan teknologi terbesar di Washington yang berbasis di negara bagian lain. Menurut jumlah karyawan terbaru yang dirilis perusahaan pada hari Rabu, raksasa teknologi yang berbasis di Silicon Valley ini mengatakan telah menambah sekitar 1.500 karyawan dalam negeri selama 2 tahun terakhir, sehingga jumlah karyawan tetapnya lebih dari 7.200 orang. Google telah menyoroti dalam laporannya semua uang yang dipompa ke ekonomi Washington pada tahun 2021 secara langsung dan tidak langsung dapat dikatakan membantu menyediakan sekitar 32.88 miliar dolar kegiatan ekonomi untuk puluhan ribu bisnis Washington, nirlaba, penerbit, pencipta, dan pengembang. Secara keseluruhan, Google berencana untuk menambah lebih dari 12.000 karyawan di sekitar 9.5 miliar dolar kantor dan pusat data di seluruh US pada tahun 2022 ini. Saham Google lebih rendah di sekitar 63.28 atau minus 2.44% dan ditutup pada 2.534.60 pada hari Kamis. Kita beralih ke saham AXP. Perusahaan American Express AXP ini baru-baru bekerja sama dengan salah satu perusahaan manajemen investasi paling terkenal di dunia, Vanguard, untuk memperkenalkan layanan nasihat keuangan secara eksklusif menguntungkan anggota kartu konsumen US American Express untuk memenuhi syarat. Dapat dinamakan Invest untuk Amex oleh Vanguard. Layanan ini memerlukan investasi minimum sekitar 10.000 US dollar ditambah dengan biaya konsultasi kotor tahunan sebesar 0.50%. Sebagai langkah yang bagus untuk pendaftar pertama kali, biaya konsultasi akan dihapuskan selama 90 hari pertama. Layanan baru ini telah dirancang dengan menggabungkan perencanaan keuangan digital Vanguard yang telah terbukti dengan kecakapan manajemen investasi dengan penghargaan yang berbeda dari American Express. Saham AXP lebih tinggi 1.57 atau naik 0.87%, ditutup di harga 181.16 pada Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi market minggu lalu. Bagaimana prediksi dari kondisi market minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin, 18 April, GDP growth rate year over year kuartal pertama China di forecast 3.6% dari sebelumnya di 4%. Industrial production year over year Maret China di sekitar 2.8% dari sebelumnya di 7.5%. Retail sales year over year Maret China di sekitar 5% dari sebelumnya di 6.7%. Dan pada hari Selasa, US The Fed James Bullard will speech, RBA meeting minutes, Industrial Production month over month final Februari Jepang di sekitar 0.1% dari sebelumnya minus 0.8%. Housing start Maret US di sekitar 1.73 miliar dari sebelumnya di 1.769 miliar. Dan building permits Maret US di sekitar 1.81 miliar dari sebelumnya di sekitar 1.865 miliar. Rabu 20 April, balance of trade Maret Jepang di sekitar minus 150 billion yen dari sebelumnya di minus 668.3 billion yen. Industrial production month over month Februari Europe di sekitar 0.3% dari sebelumnya 0%. Inflation rate year over year Maret Kanada di sekitar 5.9% dari sebelumnya di 5.7%, dan existing home sales Maret US di sekitar 5.9 million dari sebelumnya di 6.02 million. Dan selanjutnya pada hari Kamis 21 April, Fed Beige Book US, inflation rate year over year final Maret Europe di sekitar 7.5% dari sebelumnya di 5.9%. Bank of England Elman will speech,
Dan Consumer Confidence Flash April di Europe di sekitar minus 22 dari sebelumnya di minus 18,7. Dan Fed Chair Jerome Powell will speech pada hari Jumat 22 April. The Fed Chair Jerome Powell will speech inflation rate year over year Maret Jepang di sekitar 1,1% dari sebelumnya di 0,9%. Retail sales month over month England di sekitar 0,5% dari sebelumnya di minus 0,3%. Dan retail sales month over month Februari Kanada di sekitar 0,2% dari sebelumnya di 3,2%. ECB Presiden Lagarde will speech S&P Global Manufacturing PMI Flash April US di sekitar 58 dari sebelumnya di 58,8 dan S&P Global Service PMI Flash April US di sekitar 57 dari sebelumnya di 58. Itu dia prediksi dari kondisi market di minggu ini. Dan untuk Maxian yang ketinggalan dan ingin melihat detail informasinya, langsung saja menghubungi media sosial kami. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.